Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Fitria Hidayat dengan NIM 1206000008 dari kelas A1 Psikologi akan menjelaskan tentang zikir dasar, zikir utama, dan makna. Langsung saja kita mulai dengan pembahasan pertama, yaitu tentang zikir dasar. Zikir berasal dari lafaz zakaro, yaitu bahasa Arab yang berarti menyebut. Jadi zikir adalah menyebut secara berulang-ulang sehingga kita dapat mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik diucapkan secara zahir maupun sir, yang dilakukan siang maupun malam, baik dalam keadaan berdiri, duduk, sujud, maupun apapun yang kita lakukan. Bahkan dalam setiap hembusan napas kita lebih baik mengandung zikir Allah, Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira. Wahai orang-orang yang beriman, zikirlah kepada Allah dengan menyebut namanya sebanyak-banyaknya. Adapun tingkatan mengenai kedekatan dengan Allah, ada 3 macam orang. Pertama, manusia sebagai hamba, yaitu kita manusia biasa yang memiliki naik turunnya iman. Jadi dengan zikir kita bisa senantiasa selalu dekat dengan Allah. Kedua, tingkatan manusia sebagai sahabat, yaitu sekelasan wali-wali Allah. Dan yang ketiga adalah kekasih Allah, yaitu orang-orang yang langsung dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti Nabi dan Rasul. Bahkan Nabi Muhammad adalah kekasih yang terkasih hingga namanya sering disebutkan setelah menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang disebut dengan zikir dasar adalah zikir yang sehari-hari telah biasa kita sebutkan. Pertama, Astaghfirullah, yang berarti saya memohon ampun kepada Allah. Kedua, Subhanallah, yang berarti Maha Suci Allah. Yang ketiga, Alhamdulillah, yang berarti segala puji bagi Allah. Yang ketiga, Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar. Dan yang terakhir, La ilaha illallah, yang berarti tiada Tuhan selain Allah. Dan zikir ini merupakan puncak dari kelezatan iman. Sehingga dari lafaz La ilaha illallah ini kita akan langsung membahas tentang zikir tauhid, di mana zikir tauhid adalah pemaknaan yang sangat mendalam tentang lafaz La ilaha illallah dengan kata selanjutnya, yaitu pertama, La ilaha illallah la mawjuda illallah, yang maksudnya tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang mewujud selain Allah, dan tidak ada yang hakiki selain Allah. Yang kedua, La ilaha illallah la ma'buda illallah, maksudnya tidak Tuhan selain Allah dan tiada yang patut disembah atau diibadati selain dari Allah. Yang ketiga, La matluba illallah, maksudnya adalah tidak ada Tuhan selain Allah yang patut ditaati dan dijauhi larangannya kecuali Allah. Yang terakhir adalah La maksuda illallah, yaitu bahwa tiada Tuhan selain Allah dan tidak ada yang pantas dan tidak ada yang berhak dimintai selain ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana ridho ini adalah tujuan dari ibadah marudhatillah. Dalam pelaksanaan zikir tauhid ini, tentunya kita membutuhkan keikhlasan pada tingkat tertinggi. Berikut adalah tingkatan-tingkatan keikhlasan. Tingkatan pertama disebut ikhlas mubdi, maksudnya adalah bahwa seseorang itu taat, beribadah, dan beramal soleh, tetapi masih terbesit dalam hatinya melakukan itu semua untuk tujuan pengabulan keinginan-keinginan yang bersifat duniawi. Tingkatan kedua disebut ikhlas abid, yaitu seseorang yang beramal karena Allah dan bersih hatinya dari riya dan keinginan-keinginan yang bersifat duniawi, yang bersifat kebendaan. Tingkatan ketiga adalah ikhlas muhib, yaitu seseorang yang beribadah murni niatnya karena Allah, bukan karena surga atau neraka, apalagi karena dunia. Bahkan orang dalam tingkatan ini ikhlas jika dirinya masuk ke dalam neraka.
Jika masuk neraka itu dia akan mendapatkan ridho Allah, maka dia akan ikhlas. Yang terakhir adalah ikhlas arif, di mana seseorang beribadah benar-benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sadar bahwa dirinya hanya menjalankan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia yakin bahwa setiap takdir Allah adalah baik dengan akhir tujuan yang baik pula. Yang terakhir adalah pembahasan mengenai zikir makna. Zikir merupakan penyatuan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat dilakukan melalui penyebutan Asmaul Husna, menyebutkan kalimat thayyibah seperti qaulan sadida, qaulan ma'rufa, qaulan maysura, qaulan karima, qaulan layyina. Dengan melaksanakan sholat, dengan berdoa, dengan berzikir seperti yang telah kita bahas, baik diucapkan secara zahir maupun sir dalam hati. Adapun tingkatan orang yang berzikir tidak jauh berbeda dengan tingkatan orang yang ikhlas. Pertama, disebut zikir mubtadi, yaitu orang yang baru belajar zikir dan melakukannya karena ada keinginan untuk dunia. Yang kedua, zikir abid, yaitu orang yang benar-benar berzikir tanpa disertai dengan keinginannya akan duniawi. Dan yang terakhir adalah zikir wasil, yaitu zikir yang memiliki metodenya tersendiri untuk bertakarub kepada Allah. Seperti contoh zikir Jalaluddin Ar-Rumi, di mana mereka berzikir sambil berputar-putar. Tentunya putaran ini memiliki maknanya tersendiri, sembari diiringi dengan musik. Seperti yang sudah tadi saya sebutkan, bahwa zikir adalah bentuk dari penyatuan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana zikir al-lisan adalah penyatuan dengan tauhid af'al, zikir al-qalb adalah penyatuan dengan tauhid sifat, dan yang terakhir zikir asir, yaitu penyatuan dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya tahapan zikir ada yang disebut ilmul yakin, ainul yakin, dan haqqul yakin. Setelah kita membahas tentang zikir dasar, zikir utama, dan zikir makna, maka tentunya kita akan merasakan manfaat dari itu semua, seperti hati yang tenang, hubungan dengan Allah semakin dekat, kehidupan yang damai, mendapatkan rahmat dan ganjaran dari Allah, dijauhi dari orang-orang yang zalim, dikabulkan hajat kita, dan lainnya. Maka dengan itu sepatutnya kita lebih bersemangat untuk senantiasa berzikir. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.